Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa Poster. Poster adalah podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi dosen, mahasiswa yang ingin berdiskusi tentang perpajakan, perbankan, pasar modal, dan dunia seputar kampus. Hari ini tamu istimewa dari Poster adalah Saudara Pandian, mahasiswi Prodi Sarjana Terapan Keuangan yang berprestasi. Sebelum kita tanya jawab, untuk penyemangat saya akan membawakan pantun. Burung elang terbang tinggi, melayang-layang di angkasa raya. Pemirsa Poster, selamat pagi. Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Oke, Mbak Pandian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Mbak Pandian, saat ini kan Mbak Pandian mahasiswi semester 7 ya? Semester 7 ya, Bu. Semester 7, oke. Ibu lihat beberapa waktu terakhir ini kayaknya sibuk sekali ya di himpunan ya, karena sedang mempersiapkan yang namanya program himpunan, yaitu PD Series. Iya, ya. Ibu. Apa sih PD Series itu apa, Mbak? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. PD Series itu personal development, Bu. Nah, di mana tahun pertama itu sudah diadakan oleh kakak kelas kita, yaitu Kak Febri, dan sekarang ini dilanjutkan. Nah, program ini itu tuh menjelaskan gitu Bu, gimana caranya kita bisa branding diri kita sendiri, namanya personal development, mengembangkan diri kita di luar dari akademik. Nah, karena di dunia di kampus ini kan kita sudah diajarkan ya Bu, nama ilmu-ilmu keuangan dan lain sebagainya. Dari himpunan sendiri akan memberikan wadah di mana untuk mengembangkan diri lebih gitu Bu, dari pembahasan CV, profil LinkedIn, Excel maupun yang lain sebagainya yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ketika kita lulus nanti gitu. Jadi program tersebut mendukung ya kegiatan betul. akademik. Nah, ini kan saya dengar nih, Mbak. Ya bukan saya dengar ya, saya juga ada datanya ya, Mbak Pandian ini dari sisi akademik juga prestasinya bagus ya, kalau nggak salah indeks prestasinya 3,75 ya. Betul Ibu. Oke, memang dalam 2 tahun terakhir ini kan semuanya terdampak oleh pandemi ya, sehingga kita belajarnya itu banyak di rumah ya. Tapi kalau kita lihat prestasi 3,75 itu kan keren ya. Boleh dong bagikan kiat-kiatnya ke teman-teman pemirsa Poster, bagaimana sih bisa mencapai indeks prestasi 3,75? Oke, baik Ibu. Jadi aku dapat indeks prestasi ini 3,75 itu nggak gampang Bu, karena ada tips and triknya, di mana pertama-tama itu aku membuat timetable dulu nih Bu, timetable 1 bulan ke depan seperti apa dan bagaimana. Semua jadwal-jadwalku aku taruh gitu di timetable yang aku buat sesuai dengan apa kegiatan aku nanti ke depannya. Nah, timetable ini akan aku jadikan patokan di mana aku akan berjalan sesuai dengan timetable yang telah aku buat. Karena strict ya? Betul Ibu. Okay. Karena ketika timetable itu kita sudah buat dan kita harus menjalankan itu wajib, sehingga yang nantinya apa yang dimau kita itu bisa tercapai gitu sih Bu. Oh, jadi planningnya luar biasa ya. Betul, 1 bulan sebelumnya sudah tahu apa yang akan dilakukan. Betul, Ibu. Kadang-kadang ada yang meleset nggak sih seperti itu? Ada Ibu. Kadang tuh kayak sebenarnya 1 minggu ke depan, contoh kayak aku kan semester 7 Bu ya, pengen nyelesain medlit atau apa gitu. Tapi ternyata nggak nyampe atau nggak lebih dari seminggu tuh baru selesai kadang gitu. Nah nanti tuh dirubah lagi schedule-nya. Tapi tetap Bu, kita harus timetable itu harus benar-benar ada gitu. Disiplin ya, harus betul, kita harus patuh lah dengan timetable itu ya. Iya betul Ibu. Oke. Kalau boleh tahu nih, mimpinya Mbak Pandian pengen jadi apa nih? Aduh, mimpiku yang besar banget sih, pengen banget bisa jadi next Menteri Keuangan Ibu. Aduh, amin ya Robil alamin. Mudah-mudahan diijabah ya Mbak Pandian ya. Ini cita-cita yang sangat mulia. Kok pengennya jadi Menteri Keuangan nih?
Kenapa? Iya, Ibu. Karena menurutku yang ku tahu Menteri Keuangan itu baru satu yang perempuan yang aku kenal itu Bu Sri Mulyani. Dan aku pingin banget bisa jadi regenerasinya. Karena kenapa? Aku lahir dari D4 Keuangan dan aku pingin banget bisa mengembangkan ilmu aku untuk orang di luar sana dan bisa jadi next generasinya Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Waduh, luar biasa sekali. Pemirsa Poster, Prodi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah pasar modal, yang kedua adalah perbankan, dan yang ketiga adalah perpajakan. Dan Mbak Pandian ini adalah mahasiswi dari konsentrasi perpajakan. Betul, Ibu. Ya, oke. Kalau kita berbicara pajak, Iya, Bu. Mbak Pandian bagaimana pendapatnya tentang pajak di Indonesia? Oke, kalau menurutku tuh pajak di Indonesia tuh setiap tahunnya, setiap bulannya itu berkembang, Bu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kita bisa dilihat nih, Bu, dari sistem penyampaian pajaknya aja deh. Dulu mungkin kita masih ribet nih, Bu, pakai kertas, kita manual atau segala macam. Tapi sekarang pajak itu berkembang. Ada e-filing, ISPT, yang dimana mempermudah wajib pajak untuk membayar atau melaporkan pajaknya gitu, Bu. Dan pajak itu cakupannya luas dan setiap perusahaan pasti memiliki divisi perpajakan yang dimana sekarang ini perusahaan tuh kan makin banyak, Bu, dan makin berkembang. Jadi menurutku perpajakan ini sangat dibutuhkan dan ya itu lah, Bu, kayak perpajakan itu benar-benar sangat dibutuhkan banget. Sangat gitu. dibutuhkan ya, Betul, Bu. seiring dengan meningkatnya Betul. jumlah penduduk Indonesia. Betul, Ibu. Maka untuk orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang pajak Betul. ini sangat dibutuhkan ya. Betul sekali. Jadi mari bergabung di Sarjana Terapan Keuangan ya, karena ada konsentrasi perpajakan. Betul. Oke, Mbak, kadang-kadang kita kalau sibuk ya belajar, kemudian mungkin tadi aktif di himpunan kan kadang-kadang juga capek Iya, ya. betul, Bu. Punya hobi apa nih Mbak Pandian nih? Aduh, kalau dibilang hobi, aku tuh hobi baca sama olahraga. Olahraganya apa nih? Kalau olahraga aku biasanya lari, renang. Oh gitu. Heeh. Pernah meraih prestasi tertentu untuk kedua olahraga tersebut? Oke, kalau untuk olahraga tersebut aku sih belum ada prestasi. Tapi kalau di bidang lain udah, karena aku pernah masuk atlet Jakarta Barat. Itu bidangnya lempar lembing dan tolak peluru. Oh, malah lempar lembing dan tolak Iya, peluru Ibu, ya, betul. tuh seperti itu. Oke, kok tertarik di bidang atletik ya? Apa yang mungkin kadang-kadang kan seperti tadi, oh saya pingin menjadi seperti Bu Sri Mulyani gitu. Ada nggak atlet yang menjadi idola atau apa sehingga kemudian menekuni tolak peluru ya, Iya, seperti Bu, itu? peluru. Untuk atlet-atlet sendiri aku agak lupa Bu namanya. Cuman kenapa aku milih lempar lembing dan tolak peluru, karena menurutku unik gitu, Bu. Kita kayak lempar lembing, pikirnya tuh bola itu hanya ringan, ternyata bola itu berat dan kita harus lontarkan gitu. Iya. Kemudian lempar lembing, lembing yang panjang itu harus dilempar ke depan bener-bener jauh, dan itu jadi kayak unik aja dan aku tuh suka gitu loh, Bu. Oh gitu. Ada value dari olahraga tersebut dalam pengembangan diri Mbak Pandian? Ada sih, Bu. Kalau untuk lempar lembing sendiri, aku bisa nahan egoku. Oh begitu. Karena ketika kita melempar lembing itu kita benar-benar harus melatih fokus kita dan sabarnya kita. Karena ketika kita emosi, yang ada nggak kelempar ke depan jauh, tapi malah stuck di tengah gitu loh, Bu. Jadi lemparannya nggak jauh. Jadi sangat harus persiapan dari dalam juga ya, Betul, mental ya, Ibu, pada saat betul. ini harus fokus Banget. konsentrasi ya. Ya sama halnya kalau kita sedang kuliah dan lain Betul, sebagainya ya. Ibu. Begitu pikirannya bercabang kita nggak akan bisa dapat gitu ya. Betul banget. Terus seperti itu. Oke. Prestasi apa lagi Mbak yang mungkin pernah istilahnya diperoleh, tidak harus di dunia kampus, sebelum mungkin pada waktu SMP atau SMA? Oh iya. Waktu SMA aku pernah ikut text competition. Oh, text competition. Yang diadakan oleh KPP Pratama Cengkareng. Iya, iya. Nah, alhamdulillah itu aku dan timku tuh dapat juara 3 untuk text competition tersebut. Kemudian aku sering ikut lomba-lomba Olimpiade Sains Nasional, Ibu. Oh gitu. Di bidang apa? Itu kadang fisika atau biologi. Oh, jadi backgroundnya pada waktu SMA itu paspal ya? Iya, paspal. Ibu, betul. Oke. Kemudian bergabung menjadi sarjana terapan keuangan. Informasinya dari mana nih Mbak Pandian? Oke, aku dapat informasi D4 Keuangan itu dari kakak tingkatku, Bu. Nah, aku melihat dia kok kayaknya enak banget nih. Sekolah yang murah, kuliah yang murah, terjangkau, dan benar-benar ada impactnya buat diri dia. Dan aku ngeliat,
aku tertarik sih ke situ. Langsung aku tanya dan aku langsung dianterin ke sini langsung sama orangnya. Dan kemudian setelah ada di dalamnya bagaimana? Oke. Awal-awal tuh kayak apa sih keuangan atau bagaimana gitu Bu, tapi ternyata kesini-sini keuangan itu luar biasa banget Bu, cangkupannya sangat-sangat luas. Karena di D4 sendiri itu kita diajarin kayak ada perbankan, ada pasmod, ada perpajakan yang dimana ruang lingkupnya sekarang ini tuh sedang dibutuhkan banget gitu Bu. Kayak perbankan itu nggak hanya teller doang loh Bu. Kita di D4 keuangan tuh diajarin Bu, manajemen perbankan tuh seperti apa, resiko-resikonya. Dan itu dosen-dosennya yang memang udah expert di situ di bidangnya. Jadi kita kayak karena memang praktisi ya, betul praktisi banget, yang Bu. memang sudah mempunyai jam Bener terbang banget, ya. Bu. Dan itu bekal banget sih Bu. Terus kemudian pasar modal yang sekarang Ibu tahu sendiri ketika Covid gini pasar modal, saham segala macam tuh lagi diminatin banget sama anak-anak milenial. Dan itu dosen-dosennya luar biasa. Aku acungin jempol karena memang benar-benar sesuai realita diajarinnya. Nah, kemudian perpajakan pun sama, Bu. Diajarkan oleh dosen-dosen yang emang udah expert di bidangnya dan ada impactnya buat aku karena ketika aku sekarang kan aku lagi fokus magang nih Bu. Iya. Magang di mana Mbak? Aku magang alhamdulillah di Perumbulok Bu. Oh di Bulog. Oke. Dan itu bener-bener diajarin apa yang diajarkan di D4 ternyata ada loh di pekerjaanku. Mungkin bisa diceritakan magang di Bulog apa yang dikerjakan Mbak? Oke, aku magang di Perumbulok itu bagian divisi keuangan dan aku masuk ke AKP, akuntansi perpajakan. Di sana aku diajarkan untuk gimana caranya mengisi SPT, kemudian rekap-rekap SPT, PPh pasal 21, 22 sampai PPh pasal 4 ayat 2 dan masih banyak yang lainnya sih Bu itu. Oke, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa nih adik-adik ya, calon mahasiswa ya, apa yang mungkin perlu dipersiapkan kalau menjadi mahasiswa di Sarjana Terapan Keuangan? Oke, baik Ibu. Buat mahasiswa-mahasiswa baru, kalian nggak salah pilih D4 Keuangan. Menurutku ini udah bener-bener pilihan terbaik. Karena kenapa? Satu, dari biaya itu sangat-sangat terjangkau banget Ibu. Iya. Dan di dalam ilmu keuangan ini kita diajarin yang namanya benar-benar ilmu keuangan yang sekarang sedang dibutuhkan banget nih Bu. Orang-orang yang perusahaan, betul, pemerintah ya sangat membutuhkan ilmu tersebut. Dan kita di D4 Keuangan benar-benar dicetak sedemikian apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Iya. Dan menurutku kalian nggak salah pilih deh. Pokoknya udah best banget deh di sini. Baik, wah ini luar biasa nih Mbak Pandian. Mbak Pandian, apa sih prinsip hidupnya Mbak Pandian? Prinsip hidup aku sebenarnya simpel sih Bu. Nikmati proses. Nikmati prosesnya. Dan bersyukur. Luar biasa. Jadi bagaimana kita menikmati proses, kemudian otomatis kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Betul banget Ibu. Dan penuh rasa syukur. Betul sekali. Waduh, ini Ibu senang sekali nih Mbak Pandian. Mbak Pandian adalah termasuk tadi mahasiswa berprestasi, indeks prestasinya di atas rata-rata, tetapi mempunyai kegiatan ya di himpunan ya. Iya, Ibu. Dan ini terus ya nanti ada PD Series, kemudian ada pekan kunjungan ya betul, kalau nggak salah betul. Ya. Jadi di Prodi Sarjana Terapan Keuangan banyak sekali program-program yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu mendukung kegiatan akademik ya. Betul tetap sekali. Nomor satu adalah akademik. Betul. Namun dilengkapi dengan berbagai macam soft skill yang nantinya sangat bermanfaat untuk kalian semuanya pada saat memasuki di dunia kerja. Betul, iya. Oke Mbak Pandian, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Sukses selalu ke depannya Ibu. Semua ya saya kira menunggu kabar baik dari Mbak Pandian. Semoga selesai semester 7 kemudian skripsinya lancar. Amin. Dan Ibu mendapat kabar sebelum wisuda itu sudah diterima di lapangan pekerjaan. Ya Allah, amin. Karena beberapa seperti itu. Iya, betul, beberapa tuh seperti itu. Betul. Baru ujian saja Ibu mohon izin mungkin agak terlambat ternyata harus minta izin dari kantor. Betul, ini adalah kebanggaan dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan karena sebelum lulus mahasiswanya banyak yang sudah diterima di dunia kerja ya. Betul. Terima kasih Mbak Pandian atas waktunya. Terima kasih pemirsa. Sebelum saya tutup akan saya bawakan pantun. Bunga anggrek dan bunga melati sungguh indah manjakan mata. Mari bergabung di Prodi Sarjana Terapan Keuangan FEB Trisakti, jembatan emas menuju cita-cita. Terima kasih Mbak Pandian. Terima kasih banyak Ibu. Baik.